Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Paujan Ajeng Rambang dari kelas 11 IPS 3. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis digambarkan, memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah. 1. Sedekah dapat menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi. Diampuninya dosa dengan sebab sedekah di sini tentu saja harus disertai taubat atas dosa yang dilakukan. Tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yang sengaja bermaksiat, seperti korupsi, memakan riba, mencuri, berbuat curang, mengambil harta anak yatim, dan sebelum melakukan hal-hal ini ia sudah merencanakan untuk bersedekah setelahnya agar impas tidak ada dosa. Yang demikian ini dibenarkan karena termasuk dalam merasa aman dari azab Allah yang merupakan dosa besar. 2. Orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan pada hari-hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari, yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Ia menyembunyikan amalnya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Sedekah memberi keberkahan pada harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Apa yang dimaksud hartanya tidak akan berkurang? Dalam Sahih Muslim An-Nawawi menjelaskan, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini mencakup 2 hal. Pertama yaitu bertanya, diberkahi dan dihindarkan dari bahaya. Maka pengurangan harta menjadi infas, tertutupi oleh berkah yang abstrak. Ini bisa dirasakan oleh indera dan kebiasaan. Kedua, jika secara zatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut infas, tertutupi pahala yang didapat. Dan pahala ini dilipat gandakan sampai berlipat-lipat banyaknya. 4. Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Orang yang memberikan dan menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.